Halo PCC Mantin dan PCC Nilai, Tuhan memberkati saudara. Berjumpa kembali di ibadah online pada kali ini. Dan mari kita pada pagi ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan, ya. Karena Tuhan kita itu yang layak kita puji, yang layak kita sembah. Mari kita mulakan dengan doa. Haleluya. Haleluya. Ya Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus yang disembah kami. Allah Bapa, pada saat ini, pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin memuji nama-Mu. Karena kami tahu Engkaulah Tuhan kami yang baik. Engkaulah Tuhan kami yang berkuasa. Maka dengan hari ini Tuhan, kami ingin berikan Engkau kemuliaan. Kami ingin berikan segala hormat kami, syukur kami hanya bagi Yesus. Karena kami tahu Allah yang memelihara setiap hidup kami, yang memberi nafas, yang memberikan kekuatan, yang memberikan kesehatan yang baik, yang telah menjaga kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan puji dan sembah kami pada saat hari ini, kebaktian ibadah kami pada saat hari ini. Oh Tuhan, Engkaulah yang memberkati, Engkaulah yang bertakhta di atas segalanya. Kami menyerahkan semua ini di dalam nama Yesus yang berkuasa kami berdoa. Semua kita katakan amin. Haleluya. Saudara-saudari sudah siap memuji Tuhan? Mari kita katakan kepada pagi ini, yaitu Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan kepada kita. Amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan di mana saja tempat saudara-saudari berada. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Mari katakan, Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita katakan, ajaiblah Tuhan. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Katakan, segenap jiwa kami, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, oh, oh. Ajak Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa.
Raja mulia. Mari kita katakan bahwa Tuhan kita Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa, yang agung dan perkasa. Tak terbayang kuasamu, tak terbayang kebesaranmu, dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Katakan, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Yesus Raja mulia. Haleluya. Engkaulah Raja mulia Tuhan. Engkaulah ajaib Yesus kami. Bahwa kasih-Mu tiada berkesudahan. Engkau yang baik Tuhan. Kasih-Mu yang cukup bagi kami. Oh, haleluya. Mari kita sembah Tuhan kita pada saat ini. Mari kita angkatkan jiwa kita bagi Tuhan pada saat ini. Hiriandere shikarababayande. Oh, Siriandarala. Kami memuji-Mu Tuhan. We want to worship You. Kami menyembah Kau Allah kami. Rabaya daralalala. Engkaulah harapan kami Tuhan. Engkaulah harapan kami. Mari saudara, mari kita angkatkan suara kita bagi Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa. Oh, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang Tuhan, Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu Tuhan, darah-Mu
namamu. Namamu berkuasa, berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Katakan, Kau pegang hidup kami, Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu Tuhan, darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Namamu Tuhan, namamu berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Oh, Jesus. Oh, Raba, kami aman di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami aman Tuhan di dalam-Mu Tuhan. Oh, tak pernah gagal, tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku, katakan, takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Oh, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Katakan sekali lagi, harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Haleluya, kami aman Tuhan. Kaulah harapan kami. Oh, karya-Mu
Oh, karyamu, kasih-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu, Syiandere. Karala Baba, ini kami Tuhan. Kami ingin bersyukur kepadamu Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Mari kita. Ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Katakan Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa, buat kasih setiamu Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Engkau tidak pernah meninggalkan dan mengecewakan kami. Engkau sentiasa serta kami, Engkau sentiasa di samping kami. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Oh, kami ingin istiharkan, dan dengan yakin dan percaya kami katakan bahwa tiada lembah kelam Tuhan Yesus yang tak kami lewati tanpa hadir-Mu. Dan kami tidak gentar karena kami tahu tangan-Mu yang menopang kami Tuhan. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan kami. Mari kita katakan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam
hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Mari kita bersyukur saudara-saudari. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari kita katakan, ku bersyukur Bapa. Tuhan kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Ramayana. Ku bersyukur kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Mari ucapkan syukur saudara pada saat ini. Ucapkan sembah, ucapkan pujian-pujian, ucapkan mazmur, nyanyikan bagi Tuhan. Dengan apapun caramu, mari angkatkan suara kita. Angkatkan tangan kita. Hikiriande Shirianda Rababayanda Baba. Dengan iman dan percaya Tuhan, apapun yang kami hadapi pada saat ini, kami percaya dan kami tahu, walaupun kami di dalam lembah kekelaman, Tuhan kami tidak takut karena Engkau berserta dengan kami. Haleluya. Engkaulah kekuatan kami, perlindungan kami, perisai hidup kami. Tuhan terima kasih. Terima kasih karena kasih-Mu yang menopang kami. Terima kasih karena kasih-Mu yang melayakkan kami. Hari ini Tuhan kami bebas menyembah-Mu. Hari ini Tuhan kami bebas mengangkat tinggi nama-Mu. Kami bebas berseru kepada Allah kami yang dahsyat. Terima kasih Allah yang luar biasa. Tuhan kami serahkan pujian dan penyembahan kami ini kepada tangan-Mu. Biarlah Engkau yang bertakhta di atas segalanya. Karena ini hanya dan hanya untuk Yesus. Satu-satunya untuk Tuhan kami. Maka dengan itu Tuhan, kami berikan hormat syukur kami bagi-Mu. Mulia bagi-Mu, karena Engkau empunya kerajaan, Engkau lampunya kuasa, Engkau lampunya mulia. Terima kasih. Juga kami berdoa Tuhan untuk firman-Mu pada saat hari ini. Bapa, Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu.
Engkau gunakanlah dia sebagai penyambung lidah firman-Mu ya Allah. Dan juga kami yang mendengar Tuhan, kami berdoa agar Engkau memberikan pengertian kepada kami. Berikanlah kami roh yang boleh diajar, boleh dibentuk. Biarlah firman-Mu yang mengubah hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami serahkan semua ini kepada tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati masa ini, berkati masa seterusnya. Nama Yesus dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua kita katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Hai teman-teman, terberkati oleh pujian dan penyembahan. Amin. Dan pada hari ini kita akan mendengarkan pengumuman kita. Yang pertama yaitu dihimbaukan supaya kepada semua anak-anak Tuhan yang ada di PCC Nilai maupun PCC Mantin yang boleh akses live streaming untuk ibadah seperti ini, disarankan supaya ikut ibadah di masa-masa kritis seperti ini. Dan bagi kamu yang masih baru pertama kali untuk mengikuti ibadah online ini, saya ucapkan welcome. Dan jangan berhenti untuk mencari Tuhan. Pengumuman yang kedua yaitu untuk offering kita maupun persepuluhan kita boleh langsung menyerahkannya kepada ketua komsel yang ada di tempat masing-masing maupun bendahara komsel. Seperti itu, yang ada di Aralia, Nilai Impian maupun Sri Dedap. Dan kalau kamu nggak boleh langsung memberikannya kepada ketua komsel, kamu juga boleh menyimpannya di sebuah kertas atau amplop seperti ini. Kamu cantumkan tanggal dan jumlahnya. Seperti itu saudara. Sampai di sini pengumuman kita, dan saya mengundang saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus untuk kita sama-sama berdoa untuk offering kita. Haleluya Yesus. Bapa yang baik, kami berterima kasih ya Tuhan Yesus atas segala yang Kau berikan kepada kami. Dan kami ya Bapa telah memberikan offering kami ya Tuhan, sebagian daripada yang Kau berikan kepada kami. Biarlah kiranya ya Tuhan Yesus kami dapat mempergunakannya itu untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dan begitu juga ya Bapa, Engkau yang memberkati setiap pekerjaan tangan anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya semuanya dapat berhasil ya Bapa. Begitu juga ya Tuhan Yesus, kami berdoa ya Bapa untuk penyebaran COVID-19 ini ya Bapa. Biarlah kiranya Engkau ya Tuhan Yesus yang mengulurkan tangan pengasihan-Mu ya Bapa, mengulurkan belas kasihan-Mu ya Tuhan kepada bumi ini ya Tuhan Yesus, sehingga semuanya dapat terjadi ya Bapa, mukjizat yang daripada Engkau terjadi ya Tuhan. Dan begitu juga ya Bapa, kami berdoa ya Tuhan untuk setiap anggota medis, biar Engkau yang menguatkan mereka, memberikan mereka kesabaran serta ketabahan ya Bapa untuk menghadapi penyembuhan pasien COVID-19 ya Bapa. Dan juga ya Bapa, Engkau yang menjadi perpanjangan tangan mereka ya Tuhan, supaya mukjizat dapat terjadi ya Bapa. Begitu juga ya Tuhan Yesus, kami berdoa ya Bapa untuk petugas yang berwajib ya Tuhan Yesus maupun polisi ya Bapa yang sedang mengamankan setiap negara ya Bapa. Biar kiranya Engkau ya Tuhan Yesus yang campur tangan, biar kiranya Engkau yang ambil alih ya Bapa. Ini doa kami ya Tuhan, kami berseru kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada Ibu Ratna. Haleluya, shalom buat semua saudara-saudari jemaat Tuhan PCC Nilai dan Mantin. Senang kembali dapat bertemu pada pagi hari ini melalui pelayanan live streaming. Saudara-saudari, PKP masih dilanjutkan dan kita tidak tahu lepas PKP nanti apakah yang akan terjadi. Apakah kita sudah boleh berkumpul beribadah secara fisik di rumah Tuhan atau belum? Kita juga belum tahu pasti. Ketidakpastian ini membuat kita berhati-hati atau lebih berwaspada lagi sebagai anak-anak Tuhan dalam kehidupan rohanian kita. Saat ini bukanlah waktunya untuk berlengah-lengah. Saat ini bukanlah waktunya untuk bersantai-santai. Saat ini bukanlah masanya untuk merelekkan kehidupan kerohanian kita karena tidak ada ibadah secara fisik, tetapi justru hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan harus semakin kita pertingkatkan ya, karena pada masa-masa situasi yang sedang menimpa dunia pada saat ini adalah baik jikalau kita memperhatikan senantiasa kehidupan kerohanian kita dan persekutuan kita dengan Tuhan. Jangan kita bergantung kepada pertemuan secara fisik, tetapi marilah kita bergantung kepada Tuhan sepenuhnya, berhubungan kita secara pribadi dengan Tuhan sepenuhnya di dalam masa-masa yang sedang tidak menentu ini. Nah, saudara, pada pagi hari ini
saya ingin mengajak kita untuk kembali melihat kepada kebenaran firman Tuhan daripada 1 Korintus babnya yang ke-13, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Namun sebelumnya saudara-saudara, mari kita sama-sama persiapkan diri kita untuk melihat apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita semua sebagai anak-anak Tuhan melalui bab ini, ya. Mari kita melihat bersama-sama dan kita baca bersama-sama. Kita berdoa dulu. Bapa, terima kasih buat kasih setiamu di pagi hari ini. Kami dapat bersekutu dengan Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini melalui live streaming. Bapa, kami berdoa supaya Tuhan Engkau mengurapi kami semuanya dan juga mengurapi kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, 1 Korintus babnya yang ke-13 sampai yang ayatnya yang pertama sampai ke-13 itu mengatakan demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak sempurna dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi ketika nanti kita melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Saudara-saudari, kita sudah mendengarkan tentang iman dan tentang pengharapan daripada kebenaran firman Tuhan ini, yaitu di bagian ayatnya yang ke-13, ya. Pada 2 minggu yang lepas dan berturut-turut kita mendengarkan tentang iman dan juga tentang pengharapan. Baik, pada pagi hari ini kita ingin mendengarkan ataupun kita ingin belajar bersama-sama tentang kasih. Saya ingin membawa kita sebentar untuk melihat dan mengimbas kembali apa yang kita sudah dengarkan pada 2 minggu yang lepas, ya, dimana di dalam iman berkata bahwasanya iman adalah dasar daripada segala keyakinan, dasar daripada segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti daripada segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, pengharapan pula berasal dari kata dasar harap, ya. Nampaknya adalah suatu kebutuhan biologis apabila seseorang memandang masa depannya. Walaupun tidak ada dasar-dasar rasional, toh manusia tetap berharap. Itu menurut kamus. Dan apa yang dimaksud dengan pengharapan daripada segi tradisi Kristen adalah dalam tradisi Kristen, harapan dalam Kristus dan iman dalam Kristus berhubungan erat. Harapan memiliki suatu konotasi bagi seseorang yang berharap
memiliki suatu keyakinan yang kuat melalui kesaksian Roh Kudus bahwa Kristus telah menjadikan satu dunia yang lebih baik kepada mereka yang memilikinya ataupun kepada mereka yang adalah miliknya. Nah, saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan, pada pagi hari ini, seperti yang saya katakan tadi, kita akan melihat tentang kasih, ya. Di dalam keseluruhan Alkitab, sebenarnya kasihlah yang ditekankan, kasihlah yang diberitakan, kasihlah yang disampaikan di dalam firman Tuhan. Nah, apakah definisi daripada kasih itu? Ya, kasih itu seperti yang kita ketahui di dalam Perjanjian Baru menggunakan dua kata Yunani, yaitu agape dan philia. Kata agape adalah kata yang paling dominan dalam Perjanjian Baru, ya, dan dapat diaktualisasikan kepada Allah dan juga kepada sesama. Jadi di dalam 1 Korintus bab 13 ini, Paulus menggunakan kata agape dalam hubungannya dengan sesama, Baik, mari kita melihat sedikit latar belakang mengapa Rasul Paulus menuliskan babnya yang ke-13 ini. Ya, yang pertama adalah jemaat yang pada umumnya yang ada di Korintus itu adalah orang-orang yang semangat. Mereka membanggakan diri mereka dengan roh, mereka merasa bijaksana dan mempunyai pengetahuan khusus. Yang kedua, mereka menyombongkan kedewasaan mereka seolah-olah mereka telah mencapai tujuan iman. Karena mereka mempunyai semua karunia roh, khususnya karunia berbahasa roh. Jemaat Korintus ini membanggakan dirinya sebagai orang yang paling rohani. Yang ketiga, mereka juga memiliki perselisihan. Jemaat di Korintus ini memiliki perselisihan antara kelompok. Semangat untuk membalas dendam kepada orang lain persis yang telah dilakukan kepada mereka. Jemaat Korintus juga punya masalah ketidakpedulian mereka terhadap saudara-saudaranya yang imannya lemah. Mereka juga punya sikap apatis, tidak mengenal malu terhadap orang yang lebih miskin, secara khusus pada perjamuan-perjamuan kasih dan perjamuan Tuhan. Dan melalui latar belakang ini dan melalui situasi ini, Rasul Paulus dengan kerasnya menentang sikap mereka tersebut. Bagi Paulus, orang-orang Korintus telah menyangkal buah-buah roh, sementara mereka membanggakan karunia-karunia-Nya. Itulah sebabnya Paulus menulis sebuah nyanyian tentang kasih di babnya yang ke-13 ini, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13, untuk mencelikkan mata hati jemaat Korintus bahwa apa yang telah mereka dan sedang mereka banggakan hanyalah sebuah kesia-siaan oleh karena mereka tidak memiliki hal yang utama, yaitu kasih. Ya, seperti yang kita lihat di dalam 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-31b. Nah, saudara, tema saya pada pagi hari ini adalah hidup di dalam kasih. Mengapa kita perlu hidup di dalam kasih? Baik, saudara, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan pada pagi hari ini. Mengapa kita perlu hidup di dalam kasih? Yang pertama adalah karena tanpa kasih semuanya sia-sia. Tanpa kasih semuanya sia-sia. Dalam ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga, Rasul Paulus menyinggung setidak-tidaknya ada 6 kebanggaan orang-orang Korintus melalui teks kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kita melihat dalam ayatnya yang 1. Rasul Paulus berkata, kemampuan untuk berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan malaikat, itu pun dibanggakan. Karunia untuk bernubuat, karunia pengetahuan intelektual, iman yang sempurna, kemurahan hati, memberikan diri untuk dibakar. Sebagian naskah kuno yang berwibawa menambahkan frasa agar aku dapat kemuliaan.
ataupun supaya aku mendapat pujian, supaya aku mendapat penghormatan. Nah, sikap Paulus ini sangat jelas bahwa sekalipun ada manusia yang dapat melakukan 1 ataupun ke 6 hal di atas, tetapi jikalau tidak ada kasih di dalam diri orang tersebut, maka semuanya itu tidak berguna, semuanya itu akan sia-sia. Jadi tidak ada hal alasan untuk membanggakan diri dan membanggakan semua kebolehan-kebolehan sekiranya tidak ada kasih. Yang kedua, mengapa kita perlu hidup di dalam kasih? Karena kasih itu kekal adanya, kasih itu tidak berkesudahan, kasih itu abadi. Ya, dia tidak berkesudahan. Kasih itu di dalam ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-13 kita melihat bahwasanya Paulus melukiskan sifat dasar kasih tersebut. Paulus menuliskan sifat dasar kasih tersebut dan menjelaskan keunggulan daripada kasih itu kepada jemaat yang ada di Korintus. Demikian dituliskan di dalam babnya ayatnya yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu atau iri hati, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, bukan pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersuka cita karena ketidakadilan, bersuka cita karena kebenaran, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Nah, dan kita melihat keunggulannya bahwa dikatakan di sini semua akan berlalu. Pengetahuan akan lenyap, nubuat akan lenyap, segala-segalanya yang tidak sempurna itu akan lenyap, tetapi Rasul Paulus menjelaskan keunggulan daripada kasih tersebut melalui teks ini. Dia berkata, semua akan berlalu namun kasih tetap ada, sebab kasih itu tiada berkesudahan. Sebesar apapun iman dan pengharapan Anda, namun kasih itu tetap terlebih besar. Iman tanpa kasih menjadi dingin, pengharapan tanpa kasih akan jadi suram. Jadi kasih itu menyempurnakan iman dan pengharapan anak-anak Tuhan. Kasih itu menyempurnakan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Itulah alasan yang kedua mengapa kita perlu hidup di dalam kasih. Yang ketiga, alasan yang ketiga, karena itu adalah perintah. Mengapa kita perlu hidup di dalam kasih? Karena hal itu ialah perintah. 2 Yohanes 1 ayatnya yang ke-6 berkata demikian. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Saudara, saya lihat di dalam terjemahan lama berkata demikian. Inilah kasih, yaitu melakukan diri kita menurut hukumnya. Maka inilah hukum itu, sebagaimana yang sudah kamu dengar dari mulanya, yaitu hendaklah kamu berjalan di dalam kasih. Saudara-saudari, bagaimanakah kita tahu bahwa kita hidup di dalam kasih? Bagaimanakah kita tahu bahwa kita berjalan di dalam kasih? Ya, ada 4 ciri-ciri orang yang hidup di dalam kasih. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah suka mengampuni. Matius 6 ayatnya yang ke-14. Matius 6 ayatnya yang ke-14 berbunyi demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Nah, saudara, ayatnya yang lain 2 Korintus 2 ayat 10 sampai 11, saudara boleh rujuk nanti ya, khususnya ayatnya yang ke-7 itu. Nah, saudara-saudari, orang yang hidup dalam kasih tidak mau lama-lama
tinggal di dalam kekesalan. Orang yang memilih hidup di dalam kasih tidak akan lama-lama hidup di dalam amarah. Orang yang hidup di dalam kasih itu tidak akan lama-lama tinggal di dalam kekecewaan. Orang yang hidup di dalam kasih, dia akan suka mengampuni. Dia akan membuat suatu pilihan untuk hidup berdamai dengan dirinya sendiri, juga dengan Tuhan. Cepatlah untuk mengampuni. Jangan berlama-lama dengan amarah dan kekesalan Anda. Karena jikalau Anda masih tidak suka mengampuni, maka saudara susah akan bangkit, susah untuk bangkit, ya. Dan ini pertanda bahwa kita belum hidup di dalam kasih. Oleh sebab itu saya mendorong kita semuanya supaya kita jangan lama-lama hidup di dalam kekecewaan, kekesalan, dan kemarahan. Cepat bangkit daripada perkara tersebut. Yang kedua adalah ciri-ciri orang yang hidup di dalam kasih adalah suka berdamai. Ya, suka berdamai. Roma 12 ayat 18, demikian firman Tuhan. Roma 12 ayat 18. Saya baca dari ayatnya yang ke-17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi orang yang hidup di dalam kasih itu adalah orang yang suka berdamai. Orang yang hidup dalam kasih lebih memilih untuk berdamai daripada berselisih. Orang yang hidup dalam kasih itu lebih memilih untuk hidup di dalam kedamaian, memilih untuk berdamai daripada berseteru. Usahakanlah untuk hidup damai dengan orang lain. Usahakanlah untuk hidup berdamai dengan saudara-saudara kita. Bahkan jikalau Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, saudara, marilah kita menjadi pendamai bagi orang yang sedang berseteru, bagi orang yang sedang berselisih, bagi orang yang sedang tidak mengalami kedamaian antara satu dengan yang lain. Jadi itu adalah ciri-ciri yang kedua, suka berdamai. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang hidup di dalam kasih adalah suka akan hadirat Tuhan, suka tinggal di hadirat Tuhan. Orang yang hidup dalam kasih, dia senantiasa merindukan hadirat Tuhan di dalam kehidupannya. Sebab tanpa hadirat Tuhan tidak ada kekuatan untuk melangkah. Tanpa hadirat Tuhan tidak ada kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Semakin kita akrab dengan seseorang, kita akan seperti orang tersebut, ya. Dan hal ini juga akan mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Bila kita semakin akrab dengan Tuhan, bila kita semakin dekat dengan Tuhan, bila kita semakin erat bergaul dengan Tuhan, kita akan seperti Tuhan. Kehidupan kita akan mencerminkan orang-orang yang sangat dekat dengan kita. Ya, kita bernyanyi, "Ku mau sepertimu Yesus." Disempurnakan selalu. Tetapi bila kita tidak erat dengan Tuhan, tidak dekat dengan Tuhan, tidak mencintai hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita, tidak menyukai hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita, bagaimanakah caranya kita boleh mencerminkan, bagaimanakah caranya kehidupan kita boleh mencerminkan kehidupan ataupun pribadi Yesus dalam kehidupan kita? Saudara-saudara, mari kita melihat 3 contoh tentang orang yang suka tinggal dalam hadirat Tuhan. Yang pertama, saya suka orang ini, ya, dan saya yakin saudara juga suka akan orangnya. Ketiga-tiganya sebenarnya saya suka, dan saya mendorong anak-anak Tuhan, kalau saudara nanti menikah, ya, punya anak laki-laki, berikan nama yang 3 ini, ya, berikan ketiga nama ini untuk anak-anak saudara, ya. Mari kita melihat contoh-contoh orangnya. Yang pertama adalah Yakub, ya. Di dalam Kejadian 25 ayatnya yang ke-27 mengatakan demikian, Yakub ialah seorang yang tenang, seorang yang suka tinggal dalam kemah. Ternyata Yakub ini suka hadirat Tuhan.
Dia merindukan hadirat Tuhan di dalam kemah. Dia menikmati persekutuan dengan Tuhan di dalam kemah. Ya. Firman Tuhan berkata di dalam Bilangan 24 ayat 5 berbunyi demikian. Alangkah indahnya kemah-kemahmu hai Yakub. Alangkah indahnya kemah-kemahmu hai Yakub. Mengapa kemah Yakub itu dikatakan indah? Saudara, karena Yakub adalah pribadi yang suka mencari hadirat Tuhan. Kalau kita rindu menjadi kehidupan yang indah di hadapan Tuhan, syaratnya cuma satu, yaitu sukai hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Rindukan senantiasa persekutuan dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Kemah adalah waktu khusus bersama dengan Tuhan. Kemah adalah waktu khusus kita bersama dengan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, alangkah indahnya kemah-kemahmu hai Yakub. Inilah keindahan daripada Yakub. Dia menyukai hadirat Tuhan. Dia orangnya yang tenang, suka tinggal di dalam kemah. Sementara saudaranya, ya, Esau, dia suka berburu, ya, suka berburu, mencari binatang. Tetapi Yakub ini sangat berbeda. Dia seperti anak mama, ya, di rumah. Tetapi kelebihan dia adalah dia suka bersekutu dengan Tuhan. Dia suka mencari hadirat Tuhan. Dia suka akan hadirat Tuhan di dalam kehidupannya. Yang kedua adalah Mazmur 84 ayat 10e, ya, yaitu Daud sendiri. Dia berkata, lebih baik 1 hari di pelataran-Mu Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Saudara, kita sering mendengar tentang Daud ini. Sering kita menyanyikan lagu-lagu Mazmur Daud di dalam puji-pujian dan sembah kita. Ya, Daud ini sangat terkenal dengan cintanya terhadap hadirat Tuhan. Daud itu sangat terkenal dengan segala kemewahannya, ya, sebagai seorang raja. Tetapi ada kelebihannya juga. Secara persendirian, Daud itu menyukai hadirat Tuhan. Daud itu mencintai hadirat Tuhan. Daud itu mencintai pelataran Tuhan. Dia sangat merindukan hadirat Tuhan senantiasa di dalam kehidupannya. Dan dia berkata, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat-tempat lain. Yang ketiga, saudara, Samuel. Ya, Samuel masih kecil, tapi ada satu hal yang ia rindukan, yaitu hadirat Tuhan. Walaupun Samuel masih kecil, tapi dalam hatinya sudah timbul satu kerinduan terhadap hadirat Tuhan. Samuel merindukan hadirat Tuhan. Terbukti bahwa Samuel ini tidur dekat tabut, tidur dalam ruangan Maha Suci, dalam 1 Samuel bab 3 ayatnya yang ketiga. Dan karena saking dekatnya, saking rindunya Samuel ini akan hadirat Tuhan, saudara, kita melihat di dalam kitab Samuel bahwa tabut Tuhan berbicara soal hadirat Tuhan. Sebab tabut itu letaknya ada di dalam ruang Maha Suci. Ruangan itu diterangi oleh sinar kemuliaan Tuhan. Biasanya orang yang selalu merindukan Tuhan amat peka dengan suara Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berbicara kepada Samuel, bukan kepada Imam Eli. Ya. Karena rindunya Samuel akan hadirat Tuhan tersebut, Tuhan berbicara kepada Samuel. Tuhan berbicara kepada Samuel akan apa yang akan terjadi kepada bangsa Israel pada masa pemerintahan Imam Eli. Tuhan tidak berbicara kepada Imam Eli pada masa itu, tetapi dia berbicara kepada Samuel.
Tuhan memilih untuk berbicara kepada Samuel karena Tuhan melihat bahwa Samuel itu sangat rindu akan hadirat Tuhan. Saya mendorong semua kita supaya kita melihat ketiga pribadi ini, ketiga orang ini, dan biarlah kerinduan mereka itu juga, sikap mereka yang merindukan hadirat Tuhan itu juga menjadi sikap kita setiap anak-anak Tuhan. Yang keempat, ya, mengapa kita ciri-ciri orang yang hidup di dalam kasih, yaitu rendah hati ataupun tidak sombong. Mazmur 149 ayatnya yang keempat. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Sekali lagi, sebab Tuhan berkenaan kepada umatnya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Saudara, orang yang hidup di dalam kasih menyadari sepenuhnya bahwa berkat, anugerah, dan kebaikan itu datangnya daripada Tuhan, bukan diperoleh oleh kekuatan diri sendiri, bukan diperoleh oleh kebolehan diri sendiri, bukan diperoleh dengan intelektual diri sendiri, kemahiran diri sendiri, tapi kerendahan hati itu dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri seseorang. Tuhan mengerjakan kerendahan hati di dalam diri seseorang yang hidup di dalam kasih. Itu sebabnya, saudara, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak sombong, rendah hati, ataupun tidak sombong. Ini sangat perlu, sebab firman Tuhan berkata, orang mengasihi orang yang rendah hati. Orang memahkotai, Tuhan memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Dan Tuhan menentang orang-orang yang sombong. Ya, Tuhan menentang orang-orang yang sombong. Oleh sebab itu, saudara, orang yang hidup di dalam kasih akan menyadari bahwa semua anugerah, berkat, dan kebaikan itu datang dari Tuhan, sehingga tidak ada alasan untuk bermegah atas dirinya sendiri. Ya, mari jangan bermegah atas diri kamu sendiri. Sebesar apapun kecekapan saudara, intelektual saudara, pengetahuan saudara, kepandaian saudara, kekayaan saudara, jangan bermegah atas diri saudara sendiri, tetapi bermegahlah oleh karena Tuhan yang menjadi sumbernya bagi kita masing-masing. Saudara, sebagai penutup, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, marilah kita hidup bersama-sama di dalam kasih. Marilah kita berjalan di dalam kasih, karena tanpa kasih semuanya akan sia-sia. Karena kasih itu kekal adanya, hiduplah di dalam kasih itu. Kasih itu abadi, kasih itu sempurna. Sebesar apapun iman dan pengharapan kita, kasih tetap terlebih besar. Dan kasih itulah yang menyempurnakan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Dan marilah kita hidup di dalam kerendahan hati, tidak sombong, karena Tuhan memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan yang daripadanya. Sebagai ayat yang terakhir saya tinggalkan kepada saudara pada pagi hari ini, 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-16 berbunyi demikian. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Satu lagi, Efesus 5 ayat 2, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amin. Mari kita hidup di dalam kasih, karena kasih itu adalah perintah. Orang yang mengenal Tuhan, orang yang sudah merasakan kasih Allah, orang yang sudah mengenali kasih Allah dalam hidupnya akan menjadi
menjadi orang-orang yang hidup di dalam kasih, akan menjadi orang-orang yang berjalan di dalam kasih, dan itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan pada pagi hari ini dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita tundukkan hati kita sembah Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan mengerjakan hati yang baru di dalam hidup kita. Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Roh Kudus menolong kita supaya kita hidup di dalam kasih. Roh Kudus menolong kita supaya kita berjalan di dalam kasih. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu ini ya Bapa, yang menguatkan kami, yang mencelikkan mata rohani kami ya Tuhan, supaya kami menyadari bahwa segala sesuatu adalah berasal daripada Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini dengan segala keberadaan kami memohon kepada Tuhan supaya Roh Kudus menolong kami, supaya kami boleh hidup di dalam kasih, supaya kami senantiasa tinggal di dalam kasih, berjalan di dalam kasih itu. Haleluya. Oh Bapa, terima kasih karena kasih itu adalah perintah. Kasih itu tidak berkesudahan. Tanpa kasih semuanya akan sia-sia. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami berdoa supaya iman kami, pengharapan kami disertai, disempurnakan dengan kasih. Haleluya, kami hidup di dalam kasih Tuhan, kami berjalan di dalam kasih Tuhan, tinggal di dalam kasih itu. Haleluya, jadikan kami ya Tuhan menjadi orang-orang yang mencintai hadirat-Mu senantiasa, sebab kami melihat Tuhan orang-orang yang mencintai hadirat-Mu itu ya Bapa, senantiasa merindukan hadirat-Mu Tuhan, senantiasa merindukan Engkau, senantiasa dekat dan akrab dengan Tuhan. Jadikanlah kami menjadi anak-anak yang akrab dengan Tuhan. Jadikanlah kami menjadi gereja yang akrab dengan Tuhan, sehingga kami akan menjadi seperti Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, kami persembahkan hidup kami kepadamu sebagai korban persembahan yang hidup. Kuduskan kami ya Tuhan, supaya hidup kami menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan tahta Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat firman-Mu ini ya Tuhan. Roh Kudus mampukan kami, Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus pimpin kami dan urapi kami, penuhi kami, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kasih, yang berjalan di dalam kasih. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Berkati setiap sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Oh biarlah nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Pada masa-masa kritis ini Tuhan, pada masa-masa pandemik ini hamba berdoa supaya kami lebih berwaspada, lebih berhati-hati akan kehidupan kerohanian kami. Jangan sampai iman kami krisis, jangan sampai iman kasih kami dingin, jangan sampai pengharapan kami pudar di tengah-tengah pandemi ini. Tetapi biarlah kiranya oleh pertolongan Roh-Mu yang kudus dalam hidup kami, iman kami semakin dibangkitkan. Oh haleluya, pengharapan kami diteguhkan, dan kasih Tuhan senantiasa mengaliri hati kami, sehingga kami akan menjadi orang-orang yang hidup di dalam kasih, orang-orang yang berjalan di dalam kasih. Di dalam nama Yesus Kristus hamba perkatakan berkat Tuhan pada pagi hari ini buat seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan, nilai dan makin juga buat setiap pendengar yang mendengar di live streaming ini. Damai Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.